warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu alal khamsi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul baiti wa shaumur ramadan. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat sempat yang sehingga kita dapat bertemu melalui acara ini, acara kultum menjelang Ramadan ini. Insya Allah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertaikan salam tak henti-hentinya kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita bisa merasakan nikmat Islam yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya selaku pembawa kultum membawakan kultum yang berjudul mengambil barokah Ramadan di tengah pandemi. Bulan Ramadan. Apakah itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah di dalamnya, yang di mana dalam situ terdapat ampunan, terdapat amal yang bisa dilipat gandakan, terdapat juga di dalam situ keistimewaan. Bahkan di bulan Ramadan ini pula Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Banyak dari teman-teman kita maupun dari sahabat-sahabat Nabi yang sangat ingin bertemu bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini disebut sebagai Sayyidul Syahrul atau bulan yang istimewa. Mengapa disebut bulan istimewa? Karena di dalamnya juga terdapat kemuliaan antara lain pengampunan yang sangat besar, yang dimana di hari biasa saja cukup fastaghfiru sudah Allah ampuni, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini seluruh dosa Allah ampunkan, seluruh dosa Allah bersihkan bagi yang mau bertobat. Di bulan Ramadan ini juga terdapat pemberian atau pelipat gandaan pahala maupun amal-amal yang kita lakukan. Jadi yang dari Al-Quran kita baca satu huruf memberikan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan bisa lebih, bisa beratus-ratus bahkan beribu-ribu kebaikan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Allah sendiri sudah menerangkan di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Allah tadi berfirman di tengah-tengah bait itu, faman syahida minkum syahra falyasum, maka apabila kamu bertemu pada bulan itu maka berpuasalah. Puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Untuk apa? Guna kita berpuasa Ramadan agar kita bisa tahu bagaimana susahnya orang-orang teman-teman kita, orang-orang miskin yang tidak bisa makan, yang tidak bisa merasakan nikmatnya hidangan dan yang bisa dirasakan di meja. Itulah gunanya puasa. Allah sendiri sudah berfirman di Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum kita atau sebelum umat Islam turun, sudah diperintahkan oleh Allah berpuasa. Siapa? Contoh Nabi Daud, dia berpuasa. Dan orang-orang lainnya masih banyak sekali contoh-contoh yang Allah perintahkan sebelum kita untuk berpuasa. Kita hanya disuruh melanjutkan agar kita tahu bagaimana susahnya tidak bisa makan, tidak bisa minum, ataupun susahnya juga menahan nafsu. Akan tetapi di bulan Ramadan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Di bulan Ramadan tahun ini yang biasanya kita bisa mengaji sebebas-bebasnya,
Kita bisa bersilaturahim, bisa bermaaf-maafan, bisa bertemu di masjid-masjid, bisa sholat berjamaah tarawih ataupun yang lain-lainnya. Tapi di tahun ini kita direnggangkan, kita dipisahkan. Oleh apa? Oleh sebab bencana musibah yang Allah turunkan kepada makhluknya umat manusia, yaitu pandemi COVID-19. Mengapa pandemi yang Allah turunkan? Allah tidak lain menurunkan suatu musibah kecuali ada yang bermaksiat ataupun ada yang melakukan kesalahan besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala malu, marah. Apa yang bisa menjadikan dalil ini? Pernah cerita seorang sahabat Nabi sekaligus khalifah kedua dalam umat Islam, Umar bin Khattab. Ketika terjadi gempa di Madinah, dia menghentakkan kakinya ke bumi Madinah seraya berkata kepada bumi, "Wahai bumi, berhentilah. Ini adalah khalifah Amirul Mukminin di atasmu." Seketika bumi yang bergempa tadi berhenti. Kemudian Umar berkata kepada penduduk Madinah, "Wahai kalian semua, siapa di antara kalian yang melakukan dosa maksiat? Demi Allah, bila kalian melakukannya lagi, kalian tidak akan mendapati aku lagi di kota Madinah ini." Itu kata Umar bin Khattab. Itu sebagai dalil singkat yang bisa menjelaskan bahwasanya pandemi ini turun tidak lain karena kita sendiri. Di tengah pandemi ini janganlah kita redup untuk semangat beribadah. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah. Kalau kita sedang sakit COVID, maka kita bisa melakukannya lagi lain waktu bila kita sehat. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh isu-isu yang bohong. Maka oleh karena itu, marilah di pandemi ini kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Kultum singkat dari saya ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.